Perang Teluk II merupakan lanjutan dari Perang Teluk I. Di Perang Teluk I, negara yang Irak invasi adalah Iran. Sedangkan Perang Teluk II, negara yang diinvasi adalah Kuwait. Peristiwa di atas dinamakan Perang Teluk bukanlah tanpa alasan, karena kejadiannya terjadi berdekatan dengan Teluk Persia. Pasca Perang Teluk I melawan Iran, Irak berjanji bahwa mereka tidak akan menginvasi negara-negara di sekitar Teluk Persia lagi. Mereka membuat janji damai dengan negara-negara tetangga. Tetapi setahun kemudian, di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, mereka memiliki rencana untuk menginvasi negara tetangga lagi. Karena Saddam Hussein mempunyai ambisi untuk menjadi penguasa tunggal di daerah Teluk Persia. Irak memilih Kuwait sebagai sasaran invasi. Ada beberapa alasan Irak memilih Kuwait sebagai target, yaitu yang pertama, meskipun jauh lebih kecil dari Irak, akan tetapi cadangan minyak bumi Kuwait jauh lebih banyak yang membuat Irak ingin mengambil alihnya. Yang kedua, kehancuran ekonomi Irak pasca Perang Teluk I dengan Iran. Saddam yang juga memiliki banyak hutang ke Kuwait. Setelah perang tersebut, dia marah ketika ditagih. Yang ketiga, Saddam Hussein mengeklaim bahwa wilayah Kuwait merupakan wilayah Irak secara historis yang melepaskan diri. Jadi, ia menutup masalah invasi dengan berdalih bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar. Setelah diskusi yang panjang oleh pemerintahan Irak, mereka mulai menginvasi Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Dalam beberapa hari saja, Kuwait berhasil ditaklukkan oleh Irak yang menandal terjadinya Perang Teluk II. Kuwait mudah dikalahkan karena jumlah pasukan mereka kalah jauh dibanding pasukan Irak. Lansir dari BBC, Kuwait cuma punya pasukan sekitar 20.000 tentara yang membuat mereka tidak bisa menahan saat serangan Irak datang. Berbanding terbalik dengan Irak yang mengerahkan lebih dari 100.000 pasukan pada perang ini. Jumlah itu terdiri dari 4 divisi elit pengawal Republik Irak serta unit pasukan khusus yang dipersenjatai dengan 700 tank. Invasi yang dilakukan oleh Irak kepada Kuwait ternyata menarik perhatian dunia internasional, salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan pada Januari 1991, PBB menegur keras tindakan yang dilakukan oleh Irak. PBB meminta Irak untuk cepat-cepat minggat dari Kuwait. Pasti muncul beberapa pertanyaan. Kenapa Barat ikut campur dalam Perang Teluk II? Sebenarnya alasan keterlibatan pihak asing dalam Perang Teluk II itu karena menurut mereka invasi bukan lagi tren dalam politik internasional, khususnya setelah melihat Perang Dingin. Kemudian, ultimatum pun diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Irak supaya mereka bisa pergi dari Kuwait. Jika Irak tidak mau, PBB di bawah pimpinan Amerika Serikat serta gabungan pasukan dari beberapa negara akan membebaskan Kuwait dari Irak. Karena Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein ini kepala batu dan tidak mau cabut dari Kuwait, alhasil pasukan multinasional dari PBB pun terpaksa datang dan ikut berperang. Serangan militer dari tentara multinasional ini pun terkenal dengan nama Operasi Desert Storm yang dipimpin oleh Jenderal Colin Powell. Operasi ini berhasil masuk ke Kuwait lewat darat, air, maupun udara. Melihat PBB ikut campur dalam invasi, Saddam Hussein tidak serta-merta langsung menyerang mereka secara frontal. Menariknya, beliau malah menyerang wilayah lain yang tidak ikut perang sama sekali, yaitu Israel dan Arab Saudi. Akan tetapi, serangan yang dilancarkan oleh Saddam Hussein itu bukanlah tanpa tujuan. Beliau memilih menyerang Israel dan Arab Saudi karena ingin menduduh mereka, kalau kedua negara tersebut merupakan biang kerok dari peperangan yang terus terjadi di tanah Arab atau Timur Tengah.
Selain itu, kedua negara tersebut juga dianggap sebagai antek-antek negara barat untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Timur Tengah serta memojokkan Islam dalam perpolitikan internasional. Maka dari itu, Saddam menyerang mereka dengan harapan negara-negara Islam lain akan ikut mendukungnya untuk mengusir Israel dari tanah Palestina serta membasmi Arab Saudi yang diduga sebagai antek negara barat untuk melindungi Israel. Lalu, bagaimana Perang Teluk II ini dapat terselesaikan? Jawabannya terjadi pada Februari 1991 saat segala usaha dari Irak berujung pada kegagalan. Hal itu karena Irak sudah tak bisa lagi bertahan lebih lama dari gempuran tentara multinasional yang memiliki persenjataan lebih canggih. Alhasil, Irak harus menarik mundur pasukannya dari Kuwait dan hal tersebut kemudian menjadi tanda dari berakhirnya Perang Teluk II. Akan tetapi, mundurnya pasukan Irak dari Kuwait tidak membuat seorang Saddam Hussein kecewa atau marah. Sebaliknya, beliau malah menganggap hal itu sebagai kemajuan karirnya sebagai tokoh politik. Karena sejak itu, nama Saddam Hussein mulai diperhitungkan sebagai ancaman di Timur Tengah. Dampak Perang Teluk II. Namanya juga perang, pasti lebih banyak dampak yang merugikan daripada dampak yang menguntungkan. Dampaknya pun tidak cuma ke satu aspek saja, melainkan banyak aspek yang ikut kena, baik itu dari segi politik, ekonomi, dan lain-lain. Berikut ini beberapa dampak dari Perang Teluk II. Yang pertama, korban jiwa. Melansir dari histori, setidaknya ada 148 tentara Amerika Serikat yang tewas di pertempuran, ditambah 457 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, tentara-tentara dari negara lain yang tergabung dalam pasukan multinasional pun dikabarkan tewas sebanyak 100 orang ketika operasi Desert Storm. Lalu, bagaimana kabar korban dari pihak Irak? Sebenarnya, tidak ada data pasti terkait korban jiwa dari Irak. Jumlah yang terbunuh mencapai 25.000 jiwa. Ditambah lebih dari 75.000 tentara mengalami luka-luka. Selain para tentara, rakyat sipil Irak pun turut kena imbasnya. Diperkirakan sekitar 100.000 rakyat sipil tewas akibat luka-luka, kekurangan pangan, dan medis selama Perang Teluk II berlangsung. Tahun-tahun berikutnya, sekitar 1 juta jiwa tewas akibat dampak dari sanksi embargo yang diberikan oleh PBB kepada Irak. Embargo oleh PBB untuk Irak. Setelah resolusi Dewan Keamanan atau DK PBB nomor 660 yang disahkan ketika Irak mulai menginvasi Kuwait, DK PBB kemudian mengesahkan resolusi lagi, kali ini resolusi nomor 678 yang sangat merugikan Irak. Dalam resolusi nomor 678 dijelaskan embargo ekonomi yang sebelumnya diterima Irak pada resolusi nomor 660 harus terus berlanjut. Bahkan, Irak sampai tidak boleh melakukan ekspor minyak. Alhasil, minyak yang diproduksi cuma boleh diperjualkan belikan di dalam negeri saja. Selain itu, Irak juga dilarang memproduksi senjata kimia dan juga biologis ataupun membangun instalasi persenjataan. Resolusi ini bertahan hingga 10 tahun sampai tahun 2001. Kehancuran ekonomi. Kalau dihitung-hitung, Irak merupakan negara dengan dampak ekonomi yang paling parah. Secara kasar, Irak mengalami kerugian akibat perang ini diperkirakan mencapai angka $500 triliun. Selain itu, Irak juga wajib membayar kerugian yang kurang lebih mencapai angka $14 miliar. Tak hanya Irak, Kuwait pun harus mengalami kerugian dari sisi ekonomi. Berbeda dengan Irak, Kuwait justru harus ikhlas kehilangan 300 dari 500 sumur minyak yang telah di bumi hanguskan oleh Irak. Sekian dan terima kasih.